Nah, untuk anak racing, silahkan jelaskan dari mana logikanya Persipiti keras, rollernya ringan, motor ini bisa kenceng. Logikanya dari mana? Sekarang gini bro, saya ajak teman-teman semua bereksperimen. Siapkan dua motor yang sama-sama standar. Satunya kamu pakai roller yang racing, Persipitinya pakai yang racing juga. Kemudian baru coba kedua motor itu diadu. Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya S-Channel. Ini saya undang, saya panggil untuk anak-anak racing ya, ini anak-anak ngabur yang paham lah untuk bagian motor-motor matic seperti ini. Upgrade bagian kirian. Ayo kita diskusi, kemudian nanti kalau saya yang kurang paham silahkan tulis di kolom komentar. Terus kamu yang jelaskan ini maksud dan tujuannya seperti apa ya, seperti itu. Yang pertama, motor ini kemarin dalam keadaan ngebul ngasep ya, kemudian panas berlebih. Nah ini yang punya, katanya punya motor anak lanang, yang bawa bapaknya ke sini. Alhasil olinya kering. Kemudian saya bongkar lah, saya turun mesinnya. Untuk bagian mesin blockhead itu nggak ada yang aneh, nggak ada kejanggalan, cuman sudah pakai overseas 50 ya, nggak ada yang dirubah sama sekali. Nah ketika sudah dipasang, saya tes lah motor ini ya, udah umumnya seperti itu. Ketika motor Ryan kita tes dulu motornya. Dan yang janggal, ketika saya gas motor ini nggak mau jalan. Pelintir gas 1/4 motor ini nggak mau jalan. Nah ketika 1/4 ke atas saya pelintir gas, motor ini mendadak jedut seperti jepat seperti itu. Ketika digaspol motor ini ngegerung, gerungnya itu sangat dahsyat sekali bro, ngegerung, dan top speednya nggak ada. Dan nggak berani saya ngegas karena udah otomatis udah paling panas motor ini. Kalau digaspol panas sekali. Saya langsung curiga ke bagian bak CVT-nya, dan ternyata benar sekali dugaan saya. Kalau untuk di bagian bak CVT-nya itu udah menggunakan per yang keras, kemudian roller yang ringan, yang racing. Nah, kita perhatikan di sini ya, yang tahu per CVT menggunakan per ini berapa, tekanannya, kekerasannya berapa, apakah itu 1500 apa 1000 apa 2000, saya juga nggak paham ya. Nah biasanya sih perbedaannya ada di warna ya, warna kuning, warna merah, warna biru, nah seperti itu. Yang jelas ini sudah menggunakan per CVT Racing. Kemudian lagi ini, nah ini rollernya, saya nggak tahu ini rollernya berapa gram. Yang jelas ini sudah nggak standaran ya, udah nggak standar. Ini sangat ringan sekali kalau dibandingkan menggunakan yang original, yang asli. Itu jauh sekali, beratnya sangat jauh ya. Nah bisa kita lihat di sini saja, ini sudah jauh berbeda ya, jauh sekali bedanya. Dan yang janggalnya lagi, untuk di rumah roller itu masih standar, nggak ada perubahan. Kemudian pasang roller racing, kemudian pakai per CVT Racing. Nah untuk anak racing silahkan jelaskan dari mana logikanya Persipiti keras, rollernya ringan, motor ini bisa kenceng.
logikanya dari mana? Ayo, dari mana ada logika sampean kepikiran ganti roller, ganti Persipiti yang keras, motor ini bisa kenceng? Silakan tulis di kolom komentar. Pendek ya, jadi pendek ya, tengah jadi pendek, Sebelum pasang roller dan Persipiti Racing itu harus menggunakan logika ya, menggunakan logika dan akal yang sehat supaya nggak salah kaprah seperti ini. Ini termasuk salah kaprah dan kurang juga dipahami mungkin anak-anak ABG atau pengguna-pengguna motor yang baru, terus diiming-imingi ganti per racing, ganti roller itu 7 gram 9 gram, ganti roller yang ringan. Udah digantilah sama si beliau, dan akhirnya motornya nggak ada tenaga, kemudian mesinnya panas, dan lama kelamaan motornya bisa ngasep. Kenapa dia bisa ngasep? Karena panasnya terlalu over. Kenapa dibilang panasnya terlalu over? Karena ini otomatis harus menggunakan gas harus tinggi dari standarnya supaya motor ini bisa jalan ya. Sekarang gini bro, saya ajak teman-teman semua bereksperimen. Coba teman-teman semua siapkan 2 motor yang sama-sama standar. Yang satunya mau pakai roller yang racing, Persipiti-nya pakai yang racing juga, yang keras, yang 1500 apa 2000 apa 1000 ya terserah lah. Kemudian baru coba kedua motor itu diadu. Dan saya berani taruhan dan saya berani jamin yang kenceng adalah motor standar. Ya karena kenapa? Ya karena untuk roller yang 7 gram atau 9 gram yang racing yang lebih ringan dan CVT yang keras, itu logikanya harus disesuaikan dengan kekuatan mesin yang lebih besar lagi. Perputaran mesin itu lebih cepat lagi. Karena logikanya kalau untuk Persipiti yang keras bagian belakang ini kita bisa artikan, kita anggap sebagai gear untuk di motor bebek yang pakai gigi atau yang gigi manual. Ini kita anggap sebagai gear. Nah, kalau Persipiti-nya keras, maka otomatis yang dipakai oleh si motor matic ini otomatis gearnya besar terus, nggak bisa turun, nggak bisa otomatis turun ya. Nah, seperti ini contoh, saya kasih contoh seperti ini ya. Kalau seumpama di motor gigi itu menggunakan gear 40, lingkarannya pakai gear 40. Nah, ketika top speednya bakalan mentok. Kelebihannya kalau kita menggunakan gear yang besar itu di tebingan, di tanjakan itu dia lebih bertenaga. Motor itu bisa gagah tapi untuk kecepatannya 0, kecepatannya kurang. Berbeda dengan menggunakan gear yang lebih kecil. Menggunakan gear yang lebih kecil, coba teman-teman lihat di motor drag. Di motor drag tuh bisa dikatakan hampir sama, gear depan dengan gear belakangnya itu hampir sama besar. Karena dia mengandalkan top speed ya. Tapi untuk ditanjakan motor itu nggak bakalan ada tenaga, tapi motor itu bisa kenceng. Nah seperti itu. Nah seperti itu ya bro. Itu tadi ya, saya ajak teman-teman untuk berlogika dan silahkan dicoba
ya dicoba supaya enggak ngabis-ngabisin biaya ya. Nah ini akan saya ganti pakai yang standar. Ini udah nggak bener kalau seperti ini. Kalau menurut saya ganti PRCVT yang keras, kemudian pakai roller yang ringan itu nggak jelas. Ini sesat, menurut saya ini sesat ya. Ini nggak saya pakai. Nah ini PRCVT-nya ini nanti saya tanya dulu kepada si empu apakah dia masih nyimpen apa enggak. Dan saya rekomendasiin juga pakai yang standarnya kalau motor ini mau bertenaga ya. Nantilah mungkin next video akan saya tutorialkan bagaimana cara upgrade kirian pada Matic tanpa pergantian part yang racing ya bro. Tapi kita masih mengandalkan part-part yang standar, cuman kita upgrade supaya lebih responsif lagi nantinya. Oke, mungkin untuk review alat racing seperti ini segitu saja dulu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.